Selamat pagi Bu Suri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu Suri lakukan nanti di dalam kelas. Adapun tujuan saya melaksanakan observasi dan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Suri lakukan. Sebelumnya, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada Bu Suri. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suri capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membedakan Pak, mana bunga sempurna dan tidak sempurna. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suri capai ya? Ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Suri lakukan dan ingin Bu Suri capai? Area pengembangan yang ingin saya capai meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, murid mampu mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya, kemudian mampu membedakan bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Dan untuk aspek atau area keterampilan, peserta didik mampu menggambar dan memberikan penjelasan bagian-bagian bunga dan fungsinya, Pak. Jadi yang ingin Bu Suri pengembangan yang ingin Bu Suri capai ya. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Suri lakukan di dalam kelas? Untuk rancangan pembelajaran itu saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen, dan untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL Pak. Dan metode pembelajaran saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Luar biasa ya Bu ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Saya akan menggunakan LKPD, kemudian video pembelajaran, proyektor, dan laptop Pak. Baiklah Bu. Nah, kira-kira nih kapan Bu Suri akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukannya pada hari Kamis di kelas 4 dan jam pelajaran pertama Pak. Oke, baiklah. Jadi nanti saya hari Kamis pada jam pertama akan datang di kelas 4 ya Bu. Ya. Nanti saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Baik Pak. Lalu apa yang Ibu Suri dapatkan dari percakapan kita pagi ini Bu? Saya mendapatkan gambaran strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti Pak. Oke, baiklah ya Bu. Saya rasa percakapan kita cukup ya Bu. Sampai bertemu nanti hari Kamis. Selalu semangat ya Bu ya. Semangat Pak. Terima kasih Bu Suri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini,
Garuda Pancasila. Mari semuanya berdiri. Cantik ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Tepuk semangat. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Bagian-bagian tumbuhan Dan fungsinya. Ada yang masih ingat bagian-bagian tumbuhan apa saja? Akar, batang, buah. Ada yang masih ingat? Bunga, daun. Iya. Fungsi akar, siapa yang masih ingat? Fungsi akar menyerap air yang ada di dalam tanah. Fungsi batang, siapa yang masih ingat? Mendirikan tanaman. Boleh, bagus. Apa Adel? Untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Fungsi daun siapa yang masih ingat? Untuk fotosintesis. Hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sebelumnya Bu Sri mau nanya dulu nih ke anak-anak. Anak-anak ada yang tahu bagian-bagian bunga apa saja? Kelopak, mahkota, batang atau tangkai bunga? Tangkai bunga, motif, benang sari. Wah, hebat anak-anak, berarti sudah mempelajari materi yang akan dipelajari. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak diharapkan bisa menganalisis bagian-bagian bunga dan mendeskripsikan fungsinya. Setelah ini kita akan menyaksikan. Anak, perhatikan video yang akan ditayangkan. Bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala puting. Lalu ada tangkai puting, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala puting dan tangkai puting ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai puting. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat
proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian yang kedua yaitu putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putik. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Seru tidak? Setelah anak-anak menonton video tersebut, kira-kira informasi apa aja yang anak-anak dapat? Bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Contoh bunga lengkap apa aja? Mawar, bunga sepatu. Kalau bunga tidak lengkap? Bunga jagung, bunga kelapa. Kemudian apa lagi nih informasi yang kalian dapat? Bisa mengetahui bunga. Ya, bagian bunga apa aja yang disebutkan? Putih, benang sari,
Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Bagus. Setelah ini, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok 1. Bawa bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap? Lengkap. Termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Coba Ibu tunjukkan dan teman-teman tunjukkan mana yang termasuk mahkota bunga. Benang sari, putih. Baik, kemudian coba tolong sebutkan apa fungsi dari tangkai bunga. Penghubung ranting dan bunga. Penghubung ranting dan bunga. Kemudian apa fungsi dari benang sari? Alat perkembangbiakan jantan. Kalau putih, Alat perkembangbiakan wanita. terus kemudian apa lagi yang kelompok 2 catat? Apa? Mahkota bunga. Fungsinya untuk apa? Menarik serangga untuk membuat penyerbukan. Menarik serangga untuk penyerbukan. Kemudian apa lagi? Kelompok bunga. Kelompok bunga fungsinya untuk apa? Melindungi mahkota saat kuncup. Ia melindungi mahkota saat kuncup. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Ada. Apa ada? Daun fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesis. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa? Kelompok. Kelompok fungsinya untuk apa? Ya, dari Farah bertanya kelompok fungsinya untuk apa? Melindungi mahkota saat kuncup. Melindungi mahkota saat kuncup. Akar gunanya untuk apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalian mengumpulkan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Silakan untuk masing-masing dari perwakilan kelompok untuk kumpul lembar jawabannya ke depan. Biar kita tetap semangat, terus semangat. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Bagian-bagian yang bunga. Apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Silakan Siva dipimpin. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika Ibu terdapat kesalahan, mohon maaf. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Pak Andi, Bu Suri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Suri? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Pertama-tama terima kasih Bu Suri ya sudah mau berdiskusi pada hari ini. Kemarin saya sudah masuk di kelas Bu Suri untuk melaksanakan observasi kelas. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Suri terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Suri lakukan di kelas kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksikan kembali proses
pembelajaran yang sudah Ibu Suri lakukan di dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ini terkait dengan bagaimana perasaan Ibu Suri kemarin selama saya observasi di kelas. Selama Bapak observasi di kelas, untuk awalnya saya merasa tegang Pak, tapi kemudian alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di awalnya tegang, lalu seiring berjalannya waktu mengalir aja Bu ya, seperti itu Bu ya. Lalu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Bu Suri capai serta langkah-langkah pengembangannya Bu pada saat pembelajaran kemarin. Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua Pak. Yang pertama area atau aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, alhamdulillah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Kemudian untuk aspek keterampilan, peserta didik mampu menggambar, kemudian menuliskan serta mempresentasikan di depan kelas tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Suri capai kemarin tercapai Bu ya. Nah, syukurlah Bu ya. Lalu menurut Ibu, area pengembangan kemarin itu sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berhasil Pak, tetapi masih ada sedikit kekurangan. Kalau itu saya lanjutkan tanya, kira-kira apa yang sudah Bu Suri lakukan itu yang berhasil di dalam kelas kemarin? Alhamdulillah kemarin sudah banyak untuk para peserta didik aktif dalam berdiskusi, kemudian mereka berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Seperti itu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu Suri, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu Suri hadapi saat di kelas kemarin? Kemarin ada kekurangan atau kendala yang saya hadapi. Kemarin itu Pak ada beberapa anak, 1-2 yang kurang aktif ketika mereka berdiskusi kelompok. Jadi selain itu menjadi keberhasilan, ternyata ada kendalanya Bu, yang mungkin ada 1-2 anak yang kemarin saya juga melihat kebetulan Bu ya. Jadi masih diem aja Ibu ya, harus ditegur baru mau berbicara itu ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Suri? Nah, kalau menurut saya hal tersebut bisa terjadi itu karena mungkin saya kurang pas dalam mengelompokkan kelompok mereka Pak, seperti itu. Jadi belum sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi pengelompokannya mungkin nanti perlu dievaluasi ulang ya Bu ya, mungkin ya Bu ya. Baiklah. Baiklah, lalu apa rencana Bu Suri ke depan untuk mengembangkan harapan Bu Suri itu tadi? Rencananya apa Bu? Rencana kedepannya saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan atau minat mereka Pak, misalnya dengan membagi kelompok menjadi kelompok visual, kemudian kelompok auditory dan kelompok kinestetik. Pada kemarin juga sebenarnya sudah ya Bu, saya lihat sudah dikelompokkan ya, mungkin ada yang kurang pas mungkin ya kemarinnya Bu Suri ya. Oke, baiklah. Kira-kira nanti saya tunggu realisasi dari apa tujuan atau harapan yang ingin Ibu Suri capai nanti. Kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu itu? Insya Allah minggu depan saya akan berusaha untuk merealisasikannya Pak. Saya tunggu ya Bu ya, nanti semoga Bu Suri nanti tentunya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, refleksi untuk kegiatan kemarin apa ya Bu? Atau kesimpulannya dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin apa Bu ya di kelas Bu Suri? Sedikit saja ya Pak ya. Mungkin saya akan lebih mengajak anak-anak untuk aktif ketika di dalam kelas. Kemudian saya bisa menghimbau atau bisa mengajak anak-anak supaya lebih aktif lagi dalam berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing. Saya yakin Bu Suri pasti bisa. Saya harapkan nanti saya ingin melihat atau mendengarkan dari Bu Suri akan tindak lanjutin ya Bu ya nantinya ya Bu ya. Pesan saya pokoknya selalu semangat Bu Suri, semangat, jangan lupa tadi selalu berkolaborasi dengan anak juga supaya pembelajarannya tentunya lebih baik lagi. Suri, sekali lagi Bu Suri terima kasih. Lalu saya kembalikan kepada Pak Andi, monggo ada
Ya, cukup. Baiklah Bu Sri, Pak Andi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action.